Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketuanya, Jenny. Siap. Untuk pembelajaran dari masing-masing, mulai. Sudah selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Sudah siap untuk belajar IPAS? Ya, kalau sudah siap silakan siapkan di atas meja buku. HP-nya disimpan dulu di laci. Karena biar semangat lagi kita yel-yel lagi. Semangat dong. Hari ini kita masuk ke materi baru yaitu sel volta. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, silahkan kalian buka HP-nya. Tadi barusan saya kirim assessment diagnostik sebutkan sumber listrik yang kalian ketahui. Ya, ada yang jawab baterai, terus apa PLTA, sel surya, solar cell, PLN, matahari, ada lagi. Terus sebutkan jenis baterai yang kalian ketahui, bisa dijawab yuk. Sudah ada yang jawab ABC. ABC itu merek ya, tapi nggak apa. Terus ada yang jawab baterai lithium ion ya. Kemudian jenis baterai tadi ada apa saja? Ya, lithium ion, terus ada nikel. Nah ini contoh-contoh dari baterai, ada baterai primer dan baterai sekunder. Apa saja komponen dari baterai? Besi. Kalau yang ini apa? Kelihatan ya? Kutub. Nah, ada kutub plus, ada kutub minus. Nah, kenapa baterai ini bisa menghasilkan listrik? Ada unsur kimianya, ada apa? Karena ada isinya ya di dalamnya itu nanti terjadi reaksi dan reaksi. Nah, untuk mengetahui fungsi dari komponen baterai di dalamnya, kemudian bagaimana baterai itu bisa menghasilkan listrik, kalian harus paham materi hari ini, yaitu materi sel volta. Nah, kalau kalian sudah paham sel volta, kalian bisa buat baterai. Gimana ya kira-kira buat baterainya? Penasaran atau tidak? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan bagian-bagian dari sel volta atau bisa strategi pembelajaran untuk topik ini adalah project based learning atau pembelajarannya nanti kalian membuat proyek. Proyeknya adalah membuat baterai. Nah, untuk penilaiannya nanti ada penilaian profil pelajar Pancasila P3. Kemudian penilaian desainnya atau desain dari infografisnya dan desain dari, langsung saja kita masuk ke inti dari materi. Di sini saya ada berita, ini sebenarnya di LKP kemarin yang lebih lengkap. Sudah 12 jam listrik di sejumlah lokasi Gunung Kidul mati. Untuk menangani masalah tersebut, masalah tadi ya, yang apa? Pemadaman listrik tadi telah dilakukan pengkajian solusi-solusi. Salah satunya pemanfaatan limbah buah sayur sebagai bahan dasar pembuatan baterai. Dua topik tadi atau dua bacaan tadi, silakan juga kalian buat pertanyaan mendasar. Semua buah itu bisa dijadikan baterai. Kenapa buah bisa jadi bahan pembuatan baterai? Untuk membuat baterai, buahnya itu harus diapakan? Tadi buah apa saja yang bisa digunakan untuk baterai? Terus apalagi selain buah? Kenapa buah bisa jadi Buahnya bahan itu apa? Bahannya itu apa saja? Terus kenapa buah bisa dijadikan baterai? Terus dengan cara cara pembuatannya. Nah, untuk membuatnya tadi kita jadikan 6 kelompok. Bisa kalian gabung ke kelompoknya masing-masing ya.
Kelompok 4. Empat di sini. Kelompok 5. Kelompok 6. Saya bagi yang Nah, untuk yang topik ini kalian diberikan proyek pembuatan infografis baterai dari buah atau sayur yang ada di sekitar kalian. Pertama kalian buat baterainya, nanti saya berikan pilihan atau kebebasan buah apa yang akan kalian pakai, terus anoda atau katoda apa yang akan kalian pakai. Gimana biar kalian itu bisa pilih mana ya anodanya dan mana ya nanti yang saya akan pilih katodanya. Itu silahkan kalian kerjakan LKPD dulu, mulai dari konsep kegiatan 1 di halaman 6 sampai halaman 12. Sekarang bisa kalian elektroda kan ada dua, apa? Anoda sama katoda. Anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Terus anoda itu untuk Ini bisa dibaca. kenapa kalau tulisnya kalau di dalam bimbing itu ada apa? Sama mencari sumbernya itu tadi mencari dulu ya di dalam atau di bimbing itu ada apa aja ya sehingga bisa menghasilkan listrik. Ya sudah ya, kalau sudah silakan kalian menyusun jadwalnya nanti. Terus pas prakteknya hasilnya berarti besok itu kalian buat apa? Baterai gitu aja. Baterai ya. Nah ini penanggung jawabnya siapa? Tuliskan. Lanjut setelah praktek buat infografis. Nanti satu per kelompok kalian menyebutkan anoda katoda yang akan kalian pakai. Buah ketak. Kenapa kamu pilih? Alasan tentang merupakan larutan di mana darah merupakan zat pelarut dan air merupakan zat pelarut juga ion-ion dalam ketak dapat menghasilkan listrik. Semuanya sudah benar ya. Jadi kalian pilih anoda itu alasannya karena enol anodanya yang lebih kecil. Untuk hari ini kalian nanti buat baterainya. Kemudian setelah buat baterai kalian buat infografis. Ini eskalanya 3, terus sampai di 250. Nanti berapa? 2,5. Nah, ini bisa kalian tambahkan elektrodanya. Tambahkan elektrodanya. Misal anoda fungsinya apa, katoda fungsinya apa di sini. Sama uji tegangannya berapa dituliskan. Tadi berapa? Tambah jadi 145. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kalian bisa presentasi. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Sel volta adalah sel elektrokimia yang terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi induksi. Reaksi selnya Fe ditambah Cu12 jadi Fe12 plus Cu. Enol selnya plus 1,0. Alasan memilih tomat karena cairan yang terdapat dalam tomat berfungsi sebagai cairan elektrolit. Pemilihan elektrodanya besi sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda karena enol tembaga lebih besar daripada enol besi. Sampel dan merupakan kelompok 2. Apakah ketika tomat dikurangi atau ditambahi mempengaruhi tegangan yang dihasilkan? Ya, ia berpengaruh karena semakin banyak tomat maka semakin tegangannya pun semakin bertambah. Saya mau bertanya,
kelompok kalian kan pakai paku, dan kelompok kami juga pakai. Nah, setelah kelamaan ditancapkan ternyata pakunya menjadi hitam seperti karang. Itu kenapa ya? Mungkin di dalam bahannya itu terdapat kandungan yang membuat paku tersebut berubah warna. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami sel volta dari buah pisang. Ini sel volta dari buah pisang. Alasan memilih buah pisang kaya akan mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan besi. Alasan elektroda yang digunakan aluminium sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda karena tembaga lebih besar dari mineral aluminium. Ini adalah hasil pengukuran menggunakan multimeter, menghasilkan 2,7 volt. Ini percobaan menggunakan bulan, tidak menyala karena kemungkinan bulannya menggunakan volt besar. Tanya, apa fungsi pisang dalam pembuatan baterai yang kalian buat? Terima kasih. Fungsi buah pisang dari pembuatan baterai kami sebagai sumber elektrolit, Mas. Dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari pengamatan sel volta dari Zulidis kurang 4 itu 0,8 volt. Enol sel perhitungan. Enol sel sama dengan enol katoda kurang enol anoda. Alasan elektroda yang digunakan yaitu aluminium dan besi. Anoda aluminium. 6 kelompok sudah presentasi, kemudian yang lainnya juga sudah aktif menanggapi, sudah cukup bagus. Nanti kemudian tadi koreksinya, misalkan pakai jeruk yang semuanya bagus, kondisinya bagus. Kemudian lagi mungkin kalian bisa mengkombinasi, misal ada berbagai cara, mungkin yang satu besi dan tembaga, kemudian yang satu lagi mungkin kalian pakai aluminium, pakai tembaga. Itu nanti bisa kalian bandingkan mana yang lebih besar nilai energi. Kenapa buah-buahnya tadi bisa menghasilkan listrik? Itu karena apa? Karena ada cairan elektrokimia. Materinya saya review sebentar. Sel volta adalah sel elektrokimia, di mana elektrokimia itu dari energi kimia menjadi energi listrik. Terus ini bagian-bagian dari sel volta. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Jembatan garam digunakan untuk menetralkan muatan. Ketika kita pilih anoda dan katoda, anoda pilihlah yang enolnya lebih gede, katoda enolnya yang lebih besar. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, penentuan enol selnya, enol katoda dikurangi enol anoda. Sekarang saya minta refleksi perwakilan dari satu kelompok. Pengalaman belajar yang kami dapatkan itu membuat baterai dari buah-buahan. Terus kendala yang itu yang Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran topik sel volta ini adalah sel volta adalah ya yang mengubah energi kimia menjadi energi anodanya enolnya lebih katoda enolnya lebih besar. Sekarang waktunya penilaian itu pakai Google Form. Semua sudah mengerjakan untuk penilaiannya? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang tinggal bagian refleksi. Silakan kalian buka Mentimeter. Bagaimana pembelajaran pada topik sel volta? Bisa kalian tuliskan di sini. Pembelajaran apa yang kalian ketahui dari topik sel volta ini? Ini sudah pertemuan terakhir kita di semester 1. Silahkan kalian persiapkan PAS-nya dengan sebaik-baiknya. Kita
mulai. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan